Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rahman dengan NIM 4320008. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Asrul Harahap, yang mana ini merupakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Desain Naskah. Baiklah, kita masuk pada soalan yang pertama, yaitu jelaskan apa pengertian feature, artikel, esai, dan berita, serta apa perbedaan dan persamaan naskahnya. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu feature. Feature adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik yang berisi perpaduan berita dan opini, mengandung human interest, dan bergaya penulisan sastra. Dari pengertian feature tersebut, ada 4 unsur dalam sebuah tulisan feature. Yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah sebuah peristiwa berdasarkan kejadian yang nyata. Yang kedua, opini, berdasarkan pendapat perspektif penulis berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, human interest. Human interest adalah sesuatu yang menggugah emosi atau ketertarikan seseorang, yang mana ini merupakan menyajikan sesuatu yang menyedihkan, menjengkelkan, ataupun sesuatu yang lucu. Dan yang terakhir yaitu sastra, menggunakan gaya bahasa atau cara penulisan sastra, khususnya cerpen, novel, bahkan puisi dalam hal pemilihan kata yang berona, kata-kata yang indah, ataupun kata-kata yang menggugah. Dan yang kedua yaitu artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga kejadian tertentu yang ditulis menggunakan bahasa ilmiah. Adapun tujuan secara umum dari pembuatan artikel ialah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, serta menghibur pembacanya. Yang ketiga yaitu esai. Esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulis yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretatif. Perbedaan yaitu artikel memuat fakta, analisis, serta opini, sementara feature isinya lebih berfokus pada isi human interest. Artikel, feature, esai, berita merupakan contoh karya jurnalistik yang sering dimuat dalam surat kabar, radio, televisi, majalah, dan media sosial, dan media online lainnya. Baiklah, ada yang tertinggal sedikit, yaitu tentang dari perbedaan esai. Esai tidak bisa disamakan dengan gaya penulisan naskah seperti naskah artikel, feature, dan berita, karena dalam penulisan naskah esai terdapat kata-kata yang harus dihindari seperti pengucapan saya, kamu, Anda, kami, kita, beberapa, hal-hal, dan akan. Oke, pada lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara menyunting berita dengan menggunakan teknik reportase dan wawancara. Oke, yang pertama yaitu yang perlu kita persiapkan yaitu teknik reportase. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu langsung datang ke lokasi kejadian, mengamati dan mengumpulkan data atau fakta kejadian yang mengacu pada dengan mengunsur unsur 5W1H. Langkah kedua yaitu dengan menggunakan wawancara, yaitu dengan cara bertanya kepada narasumber untuk menggali informasi. Langkah yang ketiga yaitu riset data, yaitu mencari referensi lain-lain untuk berita yang akan ditulis. Yang terakhir yaitu neoprocessing, yaitu proses pembuatan berita, dan teknik menyunting berita dan dengan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data atau berita melalui dialog. Dan pertanyaan yang ketiga ataupun pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana cara membuat naskah integratif. Langkah yang pertama yang harus kita persiapkan adalah memilih topik. Mencari topik yang sedang menjadi perbincangan di internet ataupun di media sosial
ataupun bisa kita sebut dengan yang lagi viral gitu. Dan yang kedua yaitu melakukan survei dan riset, yaitu dengan mencari-cari sumber data dari buku ataupun dari perpustakaan. Yang ketiga yaitu mendapatkan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber dari buku, internet, sumber-sumber internet lainnya, ataupun dari media sosial, ataupun bisa kita dapatkan dari wawancara. Yang keempat yaitu menganalisis data. Menganalisis, mempelajari, dan membaca dan mengartikan data yang didapatkan dari buku-buku dan dari referensi internet lainnya. Langkah yang kelima yaitu membuat narasi, membangun cerita berdasarkan makna dari data yang didapat. Dan yang keenam yaitu membuat sketsa, membuat berbagai sketsa visual. Yang ketujuh mengedit format dan menyusun tampilan data untuk dimuat ke dalam visualnya. Langkah yang kedelapan yaitu mendesain atau mengintegrasikan visual dengan data yang telah disusun tadi. Yang kesembilan yaitu melakukan pengujian, melakukan visualisasi terhadap data dan visualisasi. Langkah yang kedelapan yaitu mendesain, mengintegrasi visual dengan data yang telah disusun tadi. Yang kesembilan udah tadi ya. Dan yang terakhir yaitu menyempurnakan, melakukan perbaikan dan berdasarkan uji coba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Kalau terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.